Kimia litosfer atau kimia tanah. Tanah merupakan sumber alam yang penting. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia. Manfaat tanah bagi manusia tampak pada gambar berikut. Hubungan antara tanah dan makanan, tempat tinggal, pakaian, transportasi, energi, dan rekreasi dapat dijelaskan dengan mudah dari bagian ini. Tanaman merupakan sumber makanan kita paling utama. Tanaman juga merupakan sumber oksigen. Hutan merupakan penghasil rempah-rempah dan berbagai kayu-kayuan yang dapat dipakai untuk membangun perumahan. Banyak serat alam yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Karet yang merupakan bahan untuk membuat ban kendaraan berasal dari getah pohon karet. Arang dan kayu bakar merupakan bahan bakar tradisional yang berasal dari tanaman pula. Sehingga dari kesimpulan ini bisa kita dapat bahwa tanah memang sangat penting atau sumber alam yang penting bagi kehidupan manusia. Lalu bagaimana proses terbentuknya tanah? Tanah berasal dari batuan yang proses pembentukannya berlangsung sangat lambat. Proses pembentukan tanah berlangsung melalui 2 tahap yang memakan ratusan hingga ribuan tahun. Tahap pertama, batuan pecah karena pelapukan kimia dan fisika menjadi batu dengan ukuran yang kecil. Proses ini kemudian diikuti dengan pembentukan tanah yang dilakukan oleh tanaman dan organisme tanah. Tahap pertama yaitu pelapukan fisika. Disebabkan oleh tekanan mekanis sebagai akibat perubahan suhu, gerakan angin, air, dan es. Suatu benda akan mengembang bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Hal ini juga terjadi pada batuan. Pada siang hari, suhu akan relatif tinggi dan batu akan mengembang. Sedangkan pada malam hari, suhu relatif rendah dan batu akan menyusut. Proses mengembang dan menyusut ini sangat berpengaruh terhadap permukaan batuan. Jika proses berlangsung berulang-ulang pada waktu yang relatif lama, maka lapisan luar batuan akan terlepas. Perbedaan koefisien Mohs mineral-mineral dalam batuan juga akan mempercepat terjadinya pelapukan. Atau bisa jadi di negara subtropis, air yang terperangkap dalam batuan dapat berubah menjadi es jika suhu udara sangat rendah. Perubahan air menjadi es disertai dengan meningkatnya volume. Nah, peningkatan volume ini cukup kuat untuk mendesak batuan sampai pecah. Bisa juga terjadi batuan yang berukuran kecil dapat terbawa oleh angin dan terbang ke tempat lain. Angin dan air dapat menyebabkan erosi. Di negara subtropis, erosi dapat disebabkan oleh es atau glasier yang meluncur dari atas bukit atau gunung. Erosi juga merupakan pembentukan tanah, walaupun sebenarnya erosi juga dapat merusak struktur tanah. Proses terbentuk tanah selanjutnya yaitu pelapukan kimia. Pelapukan kimia dimulai dari reaksi antara air dengan mineral penyusun batuan. Air dapat melarutkan beberapa mineral dalam batuan yang disebut juga proses ini sebagai hidrolisis. Reaksi atau hasil hidrolisis pada umumnya mudah larut dalam air. Pelapukan secara hidrolisis ini akan berlangsung relatif cepat pada suhu tinggi dan suasana asam. Contohnya adalah reaksi antara feldspar atau kalium aluminium silikat dengan air yang berlangsung lambat membentuk kaolin atau lempung dan kalium ortosilikat serta asam metasilikat. Bisa kalian lihat dalam gambar atau reaksi ini. Beberapa mineral bereaksi dengan sejumlah air atau hidratasi pada saat kristalisasi menghasilkan hidrat. Salah satu contoh mineral hidrat adalah limonit atau Fe2O3 3 kali H2O. Limonit ini dapat diperoleh dari reaksi berikut. Hematit yang berwarna merah berubah menjadi limonit berwarna kuning. Oksigen di udara dapat menyusup ke dalam batuan dan bereaksi dengan mineral penyusun batuan. Besi dalam batuan berwarna hitam dan keras. Jika besi bereaksi dengan oksigen akan dihasilkan besi 3 oksida atau Fe2O3 yang berwarna coklat kemerahan dan bersifat lunak. Jika jumlah oksigen relatif sedikit, besi akan teroksidasi menghasilkan besi 2 oksida atau FeO. Kedua oksida ini mendominasi warna tanah yaitu abu-abu. Reaksi oksidasi Fe dalam tanah bisa kalian lihat dalam reaksi berikut. Sedangkan untuk gas karbon dioksida di udara dapat larut oleh air hujan menghasilkan asam karbonat yang merupakan asam lemah. Jika air hujan berinteraksi dengan tanah, dapat melarutkan beberapa mineral seperti kalsium dan juga magnesium. Selain dari pelapukan kimia, pelapukan fisika, kita juga mengenal yang namanya pelapukan biologi, yaitu bakteri dan mikroorganisme lain menyebabkan peruraian bahan dari organik. Proses utama manakah yang terjadi pada pembentukan tanah di Indonesia? Tanah dapat berupa campuran antara pasir, lumpur, dan lempung.
Jika ketiga jenis tersebut terdapat dalam suatu campuran dengan perbandingan yang sama, tanah tersebut disebut sebagai loam. Jika pasir merupakan unsur yang dominan, maka tanah tersebut disebut sebagai loam berpasir. Tekstur tanah dapat memberikan gambaran tentang perbandingan relatif antara partikel kecil dan besar dalam tanah. Struktur tanah dapat lembut, halus, dan mudah melekat seperti lempung, halus dan agak mudah melekat, atau agak mudah melekat dan lembut seperti lumpur, halus agak elastis, dan gritty seperti loam, atau kasar dan mudah lepas dan gritty seperti pasir. Warna dan tekstur tanah merupakan sifat fisik tanah. Sifat ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan pemilihan jenis tanaman yang akan kita tanam pada tanah tersebut. Selain itu, juga penting untuk perencanaan konservasi tanah. Tanah juga memiliki perbedaan atau daya simpan air yang berbeda-beda. Komponen penyusun tanah. Anggapan orang selama ini tanah itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang merupakan suatu daratan. Nah, tentunya bahwa kita melihat bahwa tanah itu tidak hanya terdiri dari padatan, tapi juga ada cairan dan juga gas. Udara dan air juga terdapat dalam tanah. Komponen terbanyak dalam tanah itu adalah senyawa anorganik. Senyawa ini dapat mengalami perubahan sehingga struktur dan sifatnya berbeda dengan mineral pada tanah asalnya. Unsur utama kerak bumi merupakan bagian mineral dalam tanah. Silikon dan oksigen merupakan unsur terbanyak dalam kerak bumi. Silika atau SiO2 juga merupakan penyusun utama mineral dalam tanah. Warna tanah menunjukkan perbandingan atau kandungan senyawa organik dalam tanah. Tanah akan berwarna gelap bila di dalamnya banyak mengandung senyawa organik. Tanah bagian atas umumnya berwarna lebih gelap daripada tanah bagian bawah. Bahan organik dalam tanah berasal dari humus, yaitu sisa peruraian ranting atau daun tanaman oleh suatu bakteri dan jamur. Pada gambar ini bisa kalian lihat bahwa pada umumnya tanah itu mengandung bahan organik sekitar 5%. Namun demikian beberapa jenis tanah mengandung bahan organik sampai 90%. Bahan organik dalam tanah merupakan penentu tingkat produktivitas tanah dan bahan ini merupakan persediaan makanan bagi tanaman. Bahan organik dapat menyebabkan terjadinya pelapukan kimia juga. Kehidupan dalam tanah. Tanah merupakan salah satu tempat hidup dan perkembangbiakan organisme. Organisme yang dapat ditemukan dalam tanah antara lain serangga, cacing tanah, nematoda, si kaki seribu seperti gambar di PowerPoint ini, atau alga, atau organisme seperti fungsi dan bakteri. Seperti fungi dan bakteri. Mikroorganisme yang hidup dalam tanah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mikroorganisme yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Beberapa penyakit disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme yang hidup dalam tanah, tetapi juga ada mikroorganisme yang bermanfaat, yaitu menghasilkan antibiotik. Antibiotik dapat merusak atau menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Penisilin merupakan antibiotik yang dihasilkan oleh mikroorganisme tanah, yaitu fungi hijau dan jamur Penicillium. Bagaimana mengusahakan agar tanah itu menjadi produktif? Kemampuan tanah mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman tergantung pada beberapa faktor di antaranya kondisi tanah, tanaman, dan juga iklim. Kita mungkin dapat mengendalikan beberapa faktor seperti misalnya menyediakan nutrisi nih dalam tanah kita. Tetapi faktor lain seperti misalnya contoh iklim ya, suhu, angin, hujan, sinar matahari, kita tidak dapat mengendalikan gitu ya. Iklim secara umum itu menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh di suatu daerah gitu ya. Produktivitas tanah ini sangat tergantung pada komponen penyusun tanah. Tanaman juga organisme lainnya membutuhkan makanan. Tanaman membutuhkan nutrisi dalam jumlah tertentu. Masing-masing tanaman membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang berbeda pula. Tanah yang mampu menyediakan nutrisi bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik disebut sebagai tanah yang subur. Sedangkan tanah yang subur tapi tidak didukung oleh air, udara, sinar matahari, bahkan kondisi iklim yang memadai tentu juga akan menjadi kurang produktif. Seorang ahli kimia bangsa Jerman, Baron Justus von Liebig, menyimpulkan bahwa tanaman paling tidak membutuhkan 17 unsur, yaitu terdiri dari 9 makronutrisi dan 8 mikronutrisi. Agar unsur tersebut dapat diabsorpsi oleh tanaman, unsur tersebut harus berbentuk larutan dalam air. 9 unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar itu disebut sebagai makronutrisi, sedangkan unsur yang lain disebut sebagai mikronutrisi yang hanya dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sangat kecil. Sehingga jika jumlah mikronutrisinya itu berlebihan dapat menjadi racun bagi tanaman. Makronutrisi
Yang pertama adalah karbon. Karbon diambil langsung oleh tanaman dari udara dalam bentuk CO2 atau dari dalam tanah dalam bentuk karbonat atau bikarbonat. Bahan organik dalam tanah merupakan sumber karbon dan dapat diabsorpsi oleh tanaman setelah diuraikan organisme pengurai. Makronutrisi yang kedua adalah oksigen dan hidrogen. Ion H+ dan OH- diambil dari tanah, air, atau larutan tanah, sedangkan oksigen diambil langsung dari udara atau atmosfer. Karbon, hidrogen, dan oksigen dibutuhkan tanaman untuk mensintetis karbohidrat, lemak, dan protein. Makronutrisi lainnya yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen, fosfor, dan kalium merupakan makronutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Untuk yang nitrogen tersimpan dalam tanah dalam bentuk bahan organik. Mikroorganisme secara perlahan akan menguraikan dan merubah bahan tersebut menjadi ion amonium nitrat atau nitrit. Nitrogen merupakan unsur penyusun setiap sel hidup. Tanaman merubah nitrogen menjadi senyawa yang lebih kompleks seperti protein dan klorofil. Kemudian ada fosfor, juga berperan dalam proses metabolisme pada tanaman, diantaranya berperan dalam fotosintesis. Fosfor merangsang pertumbuhan akar dan juga buah. Untuk kalium, dibutuhkan oleh tanaman untuk membuat gula dan pati. Kalium dalam tanah dapat meningkatkan efisiensi absorpsi nitrogen. Kalium diabsorpsi oleh tanaman dari dalam tanah dalam bentuk ion K+, dan sebagai garam kalium seperti kalium sulfat dan juga karbonat. Bila tanah miskin akan salah satu atau semua unsur antara N, P, dan K, maka tanah harus dipupuk dengan pupuk yang mengandung N, P, dan K atau harus diperkaya dengan unsur lainnya seperti Ca, Mg, dan S, kalsium, magnesium, dan belerang. Nah, kalsium, magnesium, dan belerang ini termasuk makronutrisi yang sekunder. Kalsium dapat membentuk absorpsi unsur-unsur lainnya karena kalsium dapat membantu pertumbuhan akar dan cabang. Sedangkan magnesium merupakan logam penyusun klorofil yang merupakan pigmen hijau pada daun yang mampu mengabsorpsi energi matahari selama proses fotosintesis. Tanah sebagai penyimpan air. Air berperan penting dalam setiap proses yang berlangsung dalam organisme. Tanaman tidak dapat mengabsorpsi nutrisi bila nutrisi tidak dalam bentuk larutan. Air dalam tanah yang mengandung nutrisi disebut larutan tanah. Salah satu manfaat tanah adalah kemampuannya dalam menyimpan air. Kemampuan tanah menyimpan air ini akan ditentukan oleh lama kontak antara akar tanaman dengan larutan tanah. Struktur tanah dan pertumbuhan tanaman. Kumpulan partikel tanah disebut dengan agregat, seperti kalian lihat pada gambar PowerPoint di sini. Kemampuan partikel tanah untuk saling bergabung sangat menentukan struktur dari tanah. Ruang antar partikel organik dan mineral dalam tanah akan ditempati oleh udara dan air. Tingkat kerapatan tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanah. Tingkat kerapatan tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanah berpasir akan mengandung mineral yang resisten atau sukar larut, contohnya adalah silika, SiO2, dan pori-porinya berukuran relatif besar. Kondisi semacam ini juga kurang mendukung bagi pertumbuhan tanaman. Lempung tersusun atas oksida hidrat dari Fe dan Al dan aluminosilikat. Biasanya lempung ini merupakan tanah yang relatif subur, kaya akan nutrisi. Udara dan air merupakan dua komponen yang paling dibutuhkan oleh tanaman. Untuk apa? Udara dalam tanah dibutuhkan untuk respirasi akar dan juga untuk mendukung kehidupan organisme dalam tanah. Sedangkan air dapat melakukan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ukuran pori-pori tanah sangat menentukan jumlah air dan udara yang dapat tersimpan dalam tanah. Semakin besar ukuran pori, maka semakin banyak air yang dapat diteruskan. Saya ulangi lagi bahwa semakin besar ukuran pori-pori, semakin banyak air yang dapat diteruskan. Udara dalam tanah biasanya berupa larutan udara dalam air. Tidak seperti air, udara tidak mudah mengalir pada pori-pori tanah. Lempung yang mempunyai kemampuan besar menyimpan air tidak baik untuk pertumbuhan tanaman sebab lempung tidak dapat menyimpan udara. Air juga terikat kuat pada partikel lempung sehingga sulit untuk diabsorpsi oleh tanaman. Tanah yang baik untuk pertanian adalah tanah loam. Tanah jenis ini terdiri dari partikel lempung yang relatif banyak dan pasir yang dapat menyimpan udara. Jika tanah kekurangan oksigen, seperti dalam hal tanah yang terendam air, bakteri aerob tidak dapat hidup lama. Kecepatan lepasnya oksigen juga akan relatif rendah. Gas CO2 akan terakumulasi dan terperangkap dalam air sebagai gelembung-gelembung gas. Meskipun sebagian besar tanaman tidak dapat hidup dengan baik pada tanah yang tergenang air, namun ada beberapa tanaman seperti contohnya padi dapat hidup dengan baik karena padi mempunyai struktur yang memungkinkan udara terdifusi pada akar tanaman.
Tanah asam dan tanah basah. Senyawa-senyawa dalam tanah ambil bagian dalam reaksi kimia dalam tanah. Udara, air, dan organisme dapat ikut berpartisipasi dalam reaksi kimia tersebut. Komposisi senyawa dan reaksi kimia dalam tanah menentukan sifat tanah, misalnya sifat asam, basa, atau netral. Tanah di daerah dengan curah hujan yang tinggi cenderung akan bersifat asam. Senyawa-senyawa yang bersifat basa mudah larut dan merembes ke dalam tanah bagian yang lebih dalam. Larutan tanah akan cenderung bergerak ke permukaan tanah, mengalami penguapan, dan akhirnya akan meninggalkan garam-garam. Keasaman tanah ini ditujukan oleh besarnya pH. Nutrisi dalam tanah sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Pada pH yang tinggi, kelarutan beberapa nutrisi misalnya kalsium fosfat akan relatif kecil sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Beberapa nutrisi seperti Fe, Mn akan relatif mudah larut pada pH rendah. Nutrisi ini dapat terbawa air menuju ke bagian dalam dari tanah sehingga tidak terabsorpsi oleh tanaman. Dan mayoritas tanaman tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH 5,6 sampai 7. Bisa kalian lihat di sini bahwa pada pH relatif rendah, ion logam Fe akan bereaksi dengan fosfat membentuk garam yang mudah larut. Sedangkan pada pH di atas 7, mono atau dikalsium fosfat akan menjadi Ca3PO4 dua kali yang sukar larut. Reaksi kimia dalam tanah. Partikel koloid mempunyai permukaan yang luas dan bermuatan listrik. Dua sifat partikel yang penting adalah koloid ini bisa mengabsorpsi air dan kation. Itu dua sifat partikel koloid yang penting. Partikel lempung bermuatan negatif pada bagian permukaannya, sehingga dapat menarik ion positif seperti Ka+, Mg2+, Ca2+, dan Na+, seperti yang kalian lihat di gambar di sini, atau seperti yang diilustrasikan pada gambar ini ya. Tanaman menukar ion H+ dengan ion logam dari dalam tanah. Nah, proses ini disebut sebagai reaksi pertukaran kation. Reaksi ini memungkinkan tanaman dapat mengambil unsur logam, kalium, magnesium, kalsium, dan natrium, bahkan logam-logam lainnya dalam tanah. Sehingga kenapa dikatakan reaksi kimia tanah itu adalah terjadinya suatu reaksi pertukaran kation, gitu ya. Karbon dioksida bersama dengan air dapat melarutkan mineral misalnya Ca ya dalam tanah mengakibatkan tanah cenderung bersifat asam. Bisa kalian lihat di reaksi ini. Pada daerah yang bercurah hujan rendah, adanya Na2CO3 menyebabkan tanah bersifat basah. Aluminium besi sulfat dapat digunakan untuk mengurangi kebasahan tanah. Seperti kalian lihat juga reaksinya di bawah ini atau di sini. Kemudian belerang juga dapat digunakan untuk mengasamkan tanah yang bersifat basah. Belerang teroksidasi menghasilkan asam sulfat. Bisa kalian lihat dalam reaksi ini. Oke, terima kasih.